Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, balik lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan sebuah proyek saya kepada teman-teman yang teman-teman bisa langsung gunakan, yaitu tembok berita, teman-teman. Di sini saya akan memberikan panduan. Tolong teman-teman simak panduan ini agar tidak terjadi kesalahan, teman. Sebelumnya teman-teman bisa download foldernya, filenya di dalam deskripsi berupa zip ya teman-teman. Teman-teman tinggal ekstrak saja ya, ekstrak all, ekstrak. Nah, karena ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman, jadi saya akan mempersingkat video ini teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita berhasil ekstrak ya, dan di sini teman-teman buka. Nah, di sini ada sebuah file yaitu SQL teman-teman, tembok berita. Nah, teman-teman sebelum teman-teman menjalankan website ini, teman-teman buka dulu XAMPP-nya dan pastikan teman-teman, karena yang saya gunakan adalah Laravel 10, teman-teman wajib memiliki PHP versi 8.1 teman-teman ya. Di sini kita akan jalankan Apache-nya dan kita akan jalankan MySQL-nya teman-teman. Oke, kita akan buka PHP admin-nya dengan cara teman-teman klik admin di sini. Nah, di dalam admin sini teman-teman bisa buat eh, database baru. Pastikan database-nya harus sama ya teman-teman, yaitu tembok berita teman. Dan di sini untuk UTF-8-nya teman-teman abaikan saja. Walaupun nggak sama dengan saya juga nggak masalah teman. Di sini langsung create aja teman-teman. Dan tembok berita sudah berhasil kita buat database-nya. Lalu di sini kita import saja teman-teman. Import lalu pilih choose file dan pilih teman-teman folder yang teman-teman sudah tadi diekstrak karena saya ekstraknya di pictures ya, tembok berita, dan cari database tembok berita dan kita open, dan di sini kita geser ke bawah cari import teman-teman. Ketika sudah berhasil seperti ini ya, oke, ini udah berhasil dan di sini sudah muncul semua ya teman-teman. Teman-teman balik lagi ke folder tadi teman-teman ya. Nah, folder ini, nah teman-teman tinggal klik kanan Sommer lalu open Visual Studio Code, atau teman-teman kalau misalkan tidak muncul opsi ini, teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya, yaitu pilih new ya, dan teman-teman tinggal di sini ada file dan open folder, cari folder tembok berita yang sudah teman-teman tadi ekstrak ya teman-teman ya. Ini lalu select folder teman-teman. Nah, di sini kita perhatikan dulu, saya akan menjelaskan tentang INV-nya teman-teman. Di sini yang perlu teman-teman ubah yaitu ketika teman-teman ingin menghosting, teman-teman wajib mengubah URL-nya sesuai dengan domain yang teman-teman hosting. Dan juga database-nya teman-teman ini bisa diubah, dan juga karena ini website yang saya buat menggunakan loginnya bisa menggunakan Google, teman-teman bisa ubah ID, script, dan URI-nya. Dan pastikan URI-nya juga harus sama teman-teman ya. Dan teman-teman kalau cara mendapatkan ini bagaimana, teman-teman tinggal buka Chrome. Teman-teman di sini ketikkan yaitu console.developer.google.com. Nah, di sini teman-teman bisa buat sebuah API Google, login Google. Sebenarnya tutorial di YouTube teman-teman bisa ikutin ya teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan API ini teman-teman. Nah, jadi sepertinya cukup ini saja teman-teman yang teman-teman bisa dapat ubah, yaitu ini dan juga ini teman-teman bisa menggunakan ketika teman-teman hosting ini ubah production teman-teman ya, karena kita lokal jadi kita tidak perlu. Nah, oke, kita akan menjalankan dengan cara teman-teman bisa pilih bar view, lalu di sini teman-teman terminal, dan di terminal teman-teman kita ketikkan, sebelum kita menjalankan pastikan teman-teman MySQL-nya sudah nyala teman-teman ya, karena yang kita butuhkan adalah MySQL. Apache teman-teman sebenarnya tidak butuh, karena Apache hanya tadi kita masuk ke lokal PHP My admin-nya. Oke, kita akan menjalankan website kita dengan cara mengetikkan PHP artisan serve ya, lalu enter.
Kita tunggu. Nah, oke, ini kita sudah running ya, teman-teman, di localhost 127 ini ya dengan port 8000. Nah, cara bukanya teman-teman tinggal arahkan ke sini lalu kontrol klik kiri, teman-teman. Dan otomatis dia akan membukanya, teman-teman. Dan website ini sudah kami buat secara responsif ya, teman-teman. Oke, tunggu saja agak lama. Nah, jadi websitenya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kenapa kok gambarnya tidak masuk? Nah, teman-teman, karena yang tadi ekstrak, di sini kita lupa menggunakan PHP Artisan Storytelling. Teman-teman bisa tambahkan terminal baru. Ya, lalu di sini teman-teman ketikkan PHP Artisan Storytelling kedua link ya. Lalu enter, teman-teman. Nah, karena di sini error, ya dengan perintahnya apa? Oh, ternyata linknya sudah tersedia. Teman-teman tinggal periksa lagi di sini ada folder public. Nah, ini ada folder storage, teman. Nah, storage ini teman-teman tinggal delete aja ya. Delete. Nah, oke. Kita akan kembali lagi ke perintahnya. Kita akan ketikkan php artisan storage link ya. Dan enter. Dan di sini akan ada, nah di sini kita sudah langsung generate, teman-teman. Kita balik lagi ke website kita dan kita, oke, nah ini dia, teman-teman. Nah, dan ini teman-teman loginnya bisa login Google ya, tapi kita akan membahas ini dulu, teman. Untuk adminnya ini saya akan langsung kasihkan admin@gmail.com ya, teman-teman. Passwordnya 123. Oke. Dan teman-teman, ini pop-up-nya menggunakan Sweetword ya. Dan ini adalah tampilan adminnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin menghosting ini website Laravel, pastikan teman-teman bingung tuh bagaimana cara menjalankan artisan storytelling-nya. Nah, teman-teman, tenang saja, kami di sini sudah menjalankan yang namanya sebuah root untuk mengaktifkan storytelling. Jadi teman-teman tidak perlu membuka run jobs di cPanel, teman-teman. Teman-teman cukup ke root ya. Di sini di web. Nah, teman-teman di sini ada yang namanya ini, teman-teman. Jadi saya sudah buatkan sebuah storytelling. Jadi teman-teman ketika hosting pastikan storytelling-nya tidak ikut terhosting, teman-teman ya, agar teman-teman bisa menggenerate folder baru, teman-teman. Seperti ini. Kalau misalkan di sini slash dashboard, teman-teman bisa tuliskan storage slash link ya, sesuai dengan ininya. Oke, teman-teman ya. Ntar maka di sini storytelling sudah tersedia. Tapi kalau misalkan di sini kita hapus storytelling-nya, teman-teman ya, kita hapus. Dan ketika kita refresh, nah ini, teman-teman, already exist ya. Jadi dan ketika kita, oh ini belum ya. Jadi ini hanya bisa berfungsi di teman-teman. Ketika kita hosting, teman-teman ya. Jadi ini kalau kita jalankan secara localhost dia tidak berhasil ya, teman-teman. Karena kan folder publiknya dengan folder lainnya menjadi satu, teman-teman. Jadi kita terpaksa menggunakan ini, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, tips untuk teman-teman ketika menghosting ya. Jadi ini saya sudah menyediakan, jadi teman-teman tidak khawatir lagi kalau misalkan yang gambar-gambarnya tidak muncul, tidak khawatir lagi. Dan ini adalah tampilan adminnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, dan teman-teman bisa lihat coba sendiri lah. Ini banyak sekali, teman-teman, dari YouTube. Dan ketika YouTube ini kami sudah berikan panduan cara menampilkan ini. Dan bagaimana kalau misalkan tampilan user? Nah, tampilan user kita masuk dengan Google ya. Masuk dengan Google dan di sini kita pilih terserah menggunakan akun yang mana, lalu lanjutkan ya. Dan seperti ini, teman. Dan hanya ada dua bar. Dan user juga bisa menambah postingan, teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin mengomentari, misalkan saya sebagai pengunjung ya, ingin mengomentari sebuah postingan, teman-teman. Nah, maka diwajibkan harus login, teman-teman. Jadi enak banget kan menghindari
pengguna lain yang berkomentar secara buruk tanpa login ya. Dan loginnya langsung bisa login dengan Google teman-teman ya. Di sini langsung bisa login dengan Google tanpa langsung diarahkan ke halaman dashboard teman-teman. Langsung diarahkan ke postingan dan di sini mantap sekali teman-teman ya. Nah, langsung bisa tes. Dan di sini ya, nah ini teman-teman. Oke, oh ternyata harus lebih dari 10 karakter ya teman-teman. Nah, ini 10 karakter. Kita coba. Nah, komentar berhasil ditambahkan. Oke, mantap teman-teman ya. Dan teman-teman bisa coba sendiri. Ya, panduannya sudah saya berikan. Ya, dan silahkan dicoba. Kalau misalkan kekurangan fitur, teman bisa hubungi saya di WhatsApp atau bisa kunjungi Instagram saya teman-teman ya. Dan itu saja, dan kami ini memberikan secara gratis. Ya, kalau teman-teman ingin fitur yang lebih wow, ya teman-teman bisa donasi kepada saya berapapun aja nggak apa teman-teman. Ya, sebagai upaya misalkan tambahkan fitur ini itu. Dan teman-teman kalau misalkan ada sebuah project bikin website ya, teman-teman bisa minta bantuan saya, request harga sesuai kalian nggak apa-apa teman, standar harga siswa mahasiswa ya, 20.000 30.000 ya, nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, karena ya saya juga tahulah gimana rasanya jadi teman-teman ya. Dan teman-teman ya, tidak perlu banyak duit-duit. Dan ini gratis teman-teman. Teman-teman bisa coba ini ya. Mungkin cukup sekian. Dan ini demonya tuh ini teman-teman. Tembok berita. Nah ini teman-teman bisa demo. Bisa lihat secara langsung. Nanti linknya saya bagikan di deskripsi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Ah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.